warahmatullahi wabarakatuh. Siamo, salam kemanusiaan. Saya Rahmadani dengan NIM 0306223157 dari kelas 5 PGMI 5 semester 5. Izinkan saya mengajak kita semua mendiskusikan materi kepalang merahan tentang donor darah. Sebelum kita membahas tentang donor darah, penting untuk memahami dasar-dasar fungsi darah dalam tubuh. Darah memiliki peran yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam tubuh manusia. Ada 4 jenis golongan darah utama, yaitu A, B, AB, dan O. Fungsi darah dalam tubuh darah tidak hanya sekedar cairan merah yang mengalir di dalam tubuh, tetapi memiliki berbagai fungsi vital. 1. Mengikuti oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh yang memerlukannya untuk menjalankan fungsi-fungsi biologis. 2. Mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme dari sel-sel tubuh kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. 3. Mengganti sel-sel yang rusak dan mendukung perbaikan jaringan, terutama setelah ada cedera atau kerusakan jaringan. Selain itu, darah juga berfungsi sebagai sistem pertahanan dengan membawa sel darah putih yang berperan melawan infeksi dan penyakit. Darah sendiri terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah atau trombosit. Donor darah dan transfusi darah. Donor darah adalah tindakan penyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah, yang merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat ke orang yang membutuhkan. Transfusi darah ini bisa sangat bermanfaat dalam berbagai situasi medis seperti kecelakaan, operasi besar, atau kondisi medis yang memerlukan darah tambahan. Darah yang didonorkan bisa berupa darah lengkap yang mengandung seluruh komponen darah, atau komponen darah tertentu seperti hanya sel darah merah, plasma, atau trombosit. Pembagian ini dilakukan sesuai kebutuhan pasien yang akan menerima transfusi. Ada 2 jenis donor darah yang umum dilakukan: donor darah sukarela atau DDS. Ini adalah proses di mana seseorang mendonorkan darahnya tanpa mengetahui untuk siapa darah tersebut akan diberikan. Biasanya dilakukan di unit transfusi darah atau saat ada acara donor darah. 2. Donor darah mengganti DDP. Ini adalah proses di mana seseorang mendonorkan darahnya kepada pasien tertentu, misalnya kerabat atau teman, dan donor ini tahu kepada siapa darahnya yang diberikan. Syarat menjadi pendonor darah: setiap orang sehat dapat menjadi pendonor darah, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya: 1. Pendonor harus berusia antara 18 hingga 60 tahun. 2. Kondisi kesehatan harus baik yang dinilai dari pemeriksaan dokter. 3. Berat badan maksimal adalah 45 kilo. 4. Kadar hemoglobin harus minimal 12,5 dan agar donor darah tetap aman bagi pendonor dan penerima. 5. Tekanan darah juga harus berada pada batas nominal siostit 100 sampai 180. 6. Tidak memiliki penyakit berisiko tinggi seperti hepatitis, HIV, atau penyakit lainnya yang bisa menular melalui darah. 7. Bagi wanita mereka yang sedang haid, hamil, atau menyusui, tidak diperkenankan mendonorkan darahnya sampai kondisi mereka normal. Manfaat donor darah: banyak manfaat yang bisa didapatkan setelah mendonorkan darah. Berikut adalah beberapa di antaranya. Kepuasan batin: dengan mendonorkan darah, kita bisa membantu menyelamatkan nyawa seseorang yang membutuhkan. Ini memberikan kepuasan tersendiri bagi banyak orang. Kesehatan kita terpantau sebelum mendonorkan darah. Ada pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh. Dengan begitu, pendonor juga bisa memantau kesehatannya secara rutin. Membuat tubuh semakin sehat, donor darah dapat merangsang produksi sel-sel darah baru yang bermanfaat untuk kesehatan secara keseluruhan. Bergabung dalam organisasi PMI, donor darah sukarela biasanya terdaftar dalam PMI Palang Merah Indonesia, yang mendapat kesempatan untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan sosial, meningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Semakin banyak yang mendonorkan darah,
secara sukarela, semakin tinggi tingkat kepeduliannya dan solidaritasnya dalam masyarakat. Proses menjadi pendonor darah sukarela bagi yang berminat menjadi pendonor darah sukarela berikut adalah proses yang biasanya dilalui dalam: 1. Datang ke unit transfusi darah atau UTD PMI atau mengikuti acara donor darah sukarela yang diselenggarakan di tempat umum seperti pusat pembelajaran atau perkantoran. Mengisi formulir yang berisi data diri dan riwayat kesehatan. Ini penting untuk memastikan darah yang didonorkan aman bagi penerima. 3. Setelah itu memeriksa kesehatan akan dilakukan oleh petugas untuk memastikan calon pendonor memenuhi syarat. 4. Pengambilan darah akan dilakukan oleh asisten transfusi darah atau ATD yang berpengalaman. Proses pengambilan darah biasanya berlangsung cepat, yaitu sekitar 10 menit dan aman untuk dilakukan. Kartu tanda anggota donor darah akan diberikan sebagai bukti bahwa seseorang telah mendonorkan darahnya. Kartu ini juga memudahkan pendonor untuk mendonorkan darahnya lagi di masa mendatang. Penutup, donor darah adalah tindakan mulia yang bisa dilakukan oleh setiap orang sehat. Dengan mendonorkan darahnya, kita tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi juga mendapatkan manfaat kesehatan bagi diri kita sendiri. Semakin banyak orang yang bersedia mendonorkan darahnya secara sukarela, semakin besar pula dampaknya bagi kesehatan dan solidaritasnya dalam masyarakat. Jadi, jika Anda memenuhi syarat, jangan ragu untuk mendonorkan darah. Jangan ragu mendonorkan darah Anda. Selain mendapatkan kesehatan yang terpantau, Anda juga bisa mendapatkan pengalaman berharga dalam membantu sesama. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.